Kakak-kakak disilahkan duduk kembali. Kakak-kakak baik kakak-kakakku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang hadir bersama kita Kak Bangun Setiawan, Sekretaris Kuarcap Bojonegoro. Yang saya hormati rekan sesama narasumber untuk sosialisasi Pramuka Penegak. Salam hormat saya, Kak Rahmat. Yang saya hormati kakak-kakak pembina Pramuka di semua gudeg yang hadir pada siang hari ini, dan Kak Isna perwakilan dari DKC. Dan tentu saja hadir bersama kita ada Kak Dadi yang akan menyiarkan sosialisasi pada siang hari ini melalui streaming YouTube. Kakak-kakakku, senang sekali akhirnya siang hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara sosialisasi pencapaian Pramuka Garuda untuk tingkat penegak. Teriring doa semoga kakak-kakak semuanya beserta orang-orang yang disayangi dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari pandemi. Kakak-kakakku, acara pada siang hari ini merupakan rangkaian kegiatan yang sebelumnya sudah dilaksanakan secara tatap muka beberapa waktu yang lalu. Karena keterbatasan kuota untuk tatap muka, maka sosialisasi pencapaian Pramuka Garuda dilanjutkan dengan melalui media Zoom secara daring. Rangkaian kegiatan sosialisasi Pramuka Garuda secara daring ini dimulai tanggal 19 kemarin untuk Naga, kemudian tanggal 20 untuk tingkat penggalang, dan pendekatan sosialisasi ini akan ditindaklanjuti oleh kakak-kakak sebagai garda terdepan di dalam depan secara khusus dan di Bojonegoro secara umum. Nah, sehingga dengan segala hormat, mohon kakak-kakak nanti untuk berpartisipasi mendaftarkan dengan harapan di bulan Agustus mendatang ada banyak Pramuka Garuda yang akan dilantik dan menjadi kebanggaan untuk kita semuanya. Baik kakak-kakak, sekarang mari kita mulai dengan apa sih? Mari kita lihat Pramuka Garuda. Ya, syarat pencapaian Pramuka Garuda yang akan saya paparkan pada siang hari ini sesuai dengan SK Kuarnas nomor 038 tahun 2017. Saya akan menyampaikan secara singkat terkait dengan syarat pencapaian Pramuka Garuda, dan nanti akan ditambahkan oleh Kak Rahmat hal-hal yang sifatnya teknis di dalam pencapaian Pramuka Garuda. Nah, alur umum pencapaian tingkat terkapan umum tertinggi, kemudian diperlukan persyaratan tambahan dengan penilaian oleh tim khusus, baru kemudian kader-kader kita akan layak mendapatkan gelar sebagai Pramuka Garuda. Nah, di dalam penegak Garuda, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama memahami Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Jadi ini adalah persyaratan pertama untuk menjadi seorang penegak Garuda. Kemudian syarat yang kedua adalah telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana.
Nah, mungkin ini yang banyak menjadi kendala. Kemarin sudah banyak yang rasan-rasan, waduh Kak, kita belum punya penegak laksana itu. Tetapi waktu kita masih panjang, semoga tidak mengurangi semangat kakak-kakak untuk menyiapkan kader penegak Garuda. Saya ulangi, untuk syarat kedua adalah telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana dan berlatih sekurang-kurangnya 3 bulan setelah dilantik. Asumsinya berarti kalau sekarang sudah bulan Desember, harapannya paling lambat bulan Januari begitu atau Februari kakak-kakak sudah melantik penegak laksana, karena nanti pendaftaran Pramuka Garuda itu nanti sampai akhir Mei 2021. Kemudian syarat yang ketiga adalah mampu menjadi contoh yang baik dalam gugus depan, di rumah, di sekolah atau perguruan tinggi, di tempat kerja dan di masyarakat sesuai dengan Tri Satya dan Dasa Dharma. Saya kira ini menjadi ranahnya kakak-kakak semuanya, kakak-kakak yang paling tahu kader-kader pramuka di gugus depan kakak-kakak itu apakah bisa menjadi contoh yang baik atau tidak. Nah, ini nanti akan ada indikator penilaiannya. Kemudian syarat yang keempat yaitu telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka penegak sekurang-kurangnya 9 macam. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semuanya bahwa memang khusus untuk pramuka penegak Garuda itu cukup banyak untuk TKK yang harus dipunyai yaitu minimal 9, ini minimal gitu ya. Nah, dari 9 itu sekurang-kurangnya ada 2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan gugus depan di mana penegak berada. Jadi kewenangan untuk penentuan TKK mana yang akan diujikan itu ada di gugus depan masing-masing. Nah, di dalam pertemuan sosialisasi pramuka penegak Garuda pada saat yang lalu itu ternyata kendalanya ada di buku SKK ya, banyak yang menanyakan di mana bisa membeli buku SKK. Kakak-kakak nanti tidak perlu risau, nanti akan dibantu Warcap untuk memfasilitasi untuk mendapatkan buku untuk pencapaian SKK gitu. Kemudian syarat yang kelima adalah pernah mengikuti pertemuan pramuka penegak, baik di tingkat ranting, cabang, maupun daerah. Mungkin banyak yang menanyakan, Kak, selama pandemi ini kita minim kegiatan. Bagaimana terkait dengan kegiatan di ranting, cabang, maupun daerah? Kakak-kakakku, banyak di antara kakak-kakak penegak yang ikut kegiatan di tingkat Warda maupun di tingkat Warcap. Banyak kegiatan yang dilaksanakan secara daring. Ada Jota-Joti, kemudian ada ECGSI, kemudian kemarin juga ada KPDK, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti kakak-kakak bisa melakukan observasi kepada kadernya siapa yang sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan baik di tingkat ranting, cabang maupun daerah. Kemudian syarat yang keenam yaitu tergabung dalam salah satu satuan karya atau SAKA dan mampu mengaplikasikan keterampilan di satuan karya pramuka tersebut. Saya kira ini bukan hal yang sulit untuk dicapai. Mengapa? Karena banyak sekali kakak-kakak pramuka penegak di gugus depan itu yang aktif di satuan karya. Cuman memang untuk beberapa daerah ada yang terkendala karena di sekitarnya tidak ada satuan karya. Contoh, kemarin ada kakak-kakak dari Kasiman, ternyata di sekitar Kasiman tidak ada SAKA yang aktif. Maka opsinya silahkan nanti bergabung dengan SAKA di daerah Padangan, Purwosari, bahkan ada yang aktif di SAKA Bayangkara. Nah, saya pikir ini tidak masalah. Ini upaya untuk peningkatan kompetensi kakak-kakak penegak, ya kan, di dalam berpartisipasi di satuan karya manapun, tetapi tetap tidak meninggalkan aktivitas di gugus depan. Ini syarat yang keenam. Kemudian syarat berikutnya, aktif membantu pembina di gugus depan. Ini saya kira juga bukan persyaratan yang sulit,
Mengapa? Karena memang kebanyakan kakak-kakak penegak itu aktif membina di gugus depan, baik di gugus depannya masing-masing maupun gugus depan yang terdekat dengan rumah, yang paling dekat dengan rumah peserta didik. Kemudian syarat yang berikutnya adalah dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet, yaitu memiliki web atau blog atau fanpage yang aktif dikelola minimal 6 bulan untuk mendukung proyek produktifnya, berkontribusi positif di media sosial. Ini bagian tidak terpisahkan dari anak muda zaman sekarang, di mana anak muda zaman sekarang itu tidak terlepas dari teknologi informasi, komunikasi, dan internet. Nah, sehingga ini bukan sesuatu yang cek apakah media sosialnya dipenuhi dengan hal-hal positif, apakah mereka berkontribusi positif atau tidak. Nah, ini nanti menjadi bagian di dalam penilaian Pramuka Penegak Garuda. Kemudian yang ke-9, nasional. Nah, ini meskipun bahasa Jawa itu juga dipakai di Suriname, tapi saya kira bahasa Jawa tidak termasuk di dalam kategori bahasa internasional ya, kakak-kakak ya. Mungkin yang disarankan di sini adalah bahasa Inggris, mungkin bahasa Mandarin. Dia definisi bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan paling tidak oleh 2 negara. Nah, monggo untuk pengujiannya nanti saya kira bisa melibatkan Bapak Ibu guru bahasa asing, baik bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin, bahasa Jepang dan seterusnya. Asalkan guru tersebut mendapatkan rekomendasi dari kakak-kakak pembina di gugus depan. Kemudian berikutnya yang ke-10 syaratnya adalah dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perseorangan atau bersama di lingkungan. Ini juga saya kira tidak terlalu sulit untuk dicapai. Mengapa? Karena sebagai bagian dari makhluk sosial, kakak-kakak yang aktif berlatih di gugus depan itu juga pasti aktif di lingkungan sosialnya masing-masing. Ya, kemudian berikutnya, yang ke-11 sebagai penabung yang rajin dan teratur. Nah, penabung yang rajin dan teratur di sini tidak harus disyaratkan dari hasil jerih payahnya. Bisa aja misalnya uang dari menyisakan uang saku yang diberikan orang tua, asalkan dia rajin menabung dan teratur, nah maka itu bisa memenuhi persyaratan sebagai penegak Garuda. Kemudian berikutnya, mampu menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan teknologi di depan umum. Nah, di sini kakak-kakak mestinya calon penegak Garuda menampilkan prestasinya di bidang seni, budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan teknologi di depan umum. Tetapi saya kira di masa pandemi ini tidak harus ada tatap muka secara langsung, tidak harus ada panggung secara langsung untuk melihat penampilan dari calon penegak Garuda. Kita dapat mengoptimalkan platform media sosial, YouTube, ya kan, untuk menampilkan karya seni budaya, olahraga, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh calon penegak Garuda, di-upload di YouTube atau di Instagram. Nah, ketika itu sudah dilihat oleh orang banyak, mendapatkan komentar positif, maka itu bagian dari mampu menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan, dan teknologi di depan umum. Pak. Pak. Saya kira 10.000 lagi. Salek. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian syarat berikutnya adalah dapat melakukan Oke, kita lanjutkan nomor 13. Dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, ini monggo kakak-kakak nanti dapat mengarahkan kepada adik-adiknya bagaimana kegiatan pembangunan di lingkungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.
Nah, semua persyaratan calon-calon penegak Garuda ini akan dinilai oleh tim. Siapa tim penilainya? Ini kakak-kakak untuk tim dari KML, Kak. Kemudian tim penilai KMD, kemudian berikutnya tim penilaian ranting atau gugus depan. Minimal harus KMA, meskipun tetapi khusus untuk tokoh masyarakat dan orang tidak secara langsung melaksanakan penilaian orang tua ini cara penegak secara penting SK kuartal muka Garuda pada hakikatnya dilakukan perseorangan. Jadi tidak secara rame-rame mewakili yang pertama pengamatan langsung. Nah, ini kewenangannya ada di pembina satuan ya, pengamatan wawancara ini bisa wawancara ya kan. Ketiga adalah dengan membaca dan mendengar dari pihak ketiga. Tentu saja pihak ketiga di sini yang dimaksud adalah orang tua ya, seperti yang ini tadi ya, orang tua dan tokoh masyarakat di sini yang dimaksud adalah pihak ketiga. Nah, pelibatan mereka dalam penilaian adalah di sini. Kemudian berikutnya mengisi formulir Pramuka Garuda. Mana Kak formulirnya? Nanti akan kita bagi untuk formulir Pramuka Garudanya. Dan kemudian beberapa di antaranya melalui uji kecakapan. Tentu saja ini dibutuhkan saat menilai termasuk seperti kemampuan mengoperasikan komputer dan IT, kemudian kemampuan memiliki kelebihan di bidang kecakapan gitu. Nah, apa peran gugus depan di dalam upaya mencetak Pramuka Garuda? Peran gugus depan yang pertama adalah mendorong adik-adik untuk aktif meningkatkan kapasitas dirinya sampai ke tingkat tertinggi SKU. Ya, sehingga pastikan SKU-nya nanti semua sudah diujikan. Kemudian yang kedua, memotivasi adik-adik untuk meningkatkan kapasitas dirinya sampai level Pramuka Garuda. Persyaratan-persyaratan tadi diupayakan kakak-kakak pembina memotivasi bahwa semua persyaratan itu insya Allah bisa dicapai oleh Doni gitu ya. Waduh, ini syaratnya wangel gak iso wis gak sampai lu. Nah, itu tidak disarankan gitu ya. Menjadi tugas kakak-kakak semuanya untuk memotivasi adik-adik bagaimana agar meningkatkan kapasitas dirinya sampai level Pramuka Garuda. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi adik-adik untuk menempuh persyaratan-persyaratan Pramuka Garuda. Jadi memang di sini perlu sinergi ya, kerjasama antara kakak-kakak pembina satuan, kemudian ketua gugus depan, kemudian adik-adik penegak, agar bersinergi bagaimana caranya agar adik-adik termotivasi untuk memenuhi persyaratan dan menempuh persyaratan Garuda. Kemudian syarat keempat yaitu menjalin komunikasi dilakukan, menginformasikan kepada orang tua peserta didik bahwa putra-putrinya menjadi kandidat calon Pramuka Garuda, sehingga diharapkan orang tua juga memantau di dalam keseharian anak didiknya agar dapat menjadi contoh yang baik, contoh berperilaku yang baik, berucap yang baik, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Kemudian
menjalin komunikasi dengan satuan karya di kuartirnya. Di sini penting kiranya komunikasi antara gugus depan dengan Saka di kuartirnya dengan harapan bahwa kita dapat mendeteksi apakah calon pramuka Garuda yang akan kita daftarkan itu betul-betul aktif di satuan karya atau tidak, dan kita perlu optimalisasi potensi adik-adik kita baik di Gudeg maupun di Saka gitu. Kemudian yang keenam yaitu mengajukan adik-adik yang telah memenuhi secanting. Jadi seleksi calon pramuka Garuda itu bukan dipilih dari Kuarcap, tetapi kakak-kakak nanti yang mendaftarkan calon pramuka Garuda ke Kuarcap, ya kan? Dan jangan lupa ditembuskan ke kuartir ranting. Nah, kemudian setelah dilakukan pendaftaran calon pramuka Garuda, maka gugus depan menyiapkan pembina untuk menjadi tim penilai seperti yang sudah kita sebutkan di atas. Nah, bagaimana peran kuartir ranting? Nah, barangkali ada Kak Kuaran di sini, tadi sepertinya ada Kak Said masuk. Peran kuartir ranting adalah membantu menindaklanjuti surat pengajuan gugus depan terkait pramuka Garuda ke kuartir cabang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan Kuarcap dan gugus depan tentang jumlah peserta yang akan mengajukan uji pramuka Garuda. Ya, jadi ranting harus tahu berapa jumlah peserta calon seleksi, jumlah calon pramuka Garuda gitu ya. Kemudian menyiapkan andalan yang berkapasitas cukup untuk menjadi tim penilai pramuka Garuda. Andalan ranting ya Kak ya, ini harus disiapkan untuk menjadi tim penilai. Kemudian apa peran kuartir cabang? Peran kuartir cabang adalah ini yang sedang kami lakukan, yaitu sosialisasi tentang pramuka Garuda kepada Kuaran dan gugus depan. Ini sudah kita laksanakan sejak beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua adalah membentuk tim penilai dengan masa tugas tertentu sesuai dengan pengajuan dari gugus depan. Ini akan kita lakukan nanti setelah ada pengajuan dari gugus depan, maka nanti Kuarcap akan menerbitkan SK tim penilai. Kemudian mengeluarkan SK tim penilai, itu adalah peran dari Kuarcap. Setelah itu, Kuarcap nanti yang akan mengeluarkan sertifikat dan SK Pramuka Garuda, tentu saja setelah dilakukan penilaian Pramuka Garuda. Kemudian peran berikutnya adalah mengagendakan acara penyematan Pramuka Garuda. Bagaimana penetapan untuk Pramuka Garuda? Penetapan Pramuka Garuda oleh Ketua Kuarcap berdasarkan rekomendasi tim penilai. Ya, jadi tetap berdasarkan rekomendasi tim penilai. Nah, ini adalah tanda untuk Pramuka Garuda, ya kan? Nah, ini saya kira sudah tidak asing lagi. Ini menjadi kebanggaan tentu saja bagi adik-adik penegak dan kakak-kakak semuanya manakala ada Pramuka Garuda di gugus depan kakak masing-masing. Karena Pramuka Garuda adalah pencapaian tertinggi dari pendidikan kepramukaan di gugus depan. Nah, untuk upacara pemberian atau pengukuhan, yang pertama bisa diawali dengan upacara adat, kemudian doa, ulang janji, dan yang tidak kalah pentingnya adalah terima kasih kepada orang tua. Dilanjutkan dengan upacara pemberian Pramuka Garuda yang dapat dikaitkan pada Hari Besar Nasional dan Hari Penting. Tanda Pramuka Garuda adalah setia, siap, sedia. Nah, ini saya kira kakak-kakak sosialisasi terkait Garuda, penilaian untuk menambah atau menyampaikan hal-hal terkait dengan seleksi Pramuka Garuda. Yang terhormat Kak Rahmat dipersilakan. Masih mute Kak Rahmat. Kak Rahmat masih mute, oke. Terima kasih Kak Aning. Selamat siang kakak-kakak sekalian.
Salam pramuka, enggak usah tepuk enggak apa-apa dikarenakan kita virtual. Santai saja. Sudah banyak yang disampaikan oleh Kak Aning tadi terkait bagaimana proses seorang peserta didik kita, terutama yang pada kesempatan siang hari ini kita bahas terkait Pramuka Garuda untuk tingkatan 3. Saya Rahmat Mualim mendampingi Kak Aning dan beserta kakak-kakak dari Kuarja akan menambahi sedikit saja apa yang disampaikan oleh Kak Aning. Yang pertama bahwa sejatinya kakak-kakak Pramuka Garuda ini sudah termaktub di SK Kuarnas nomor 038 tahun 2017. Yang agak ribet saya kira adalah tentang hal-hal terkait dengan SKK, syarat kecakapan khusus, yang mana SKK itu nanti akan memunculkan yang namanya TKK. Ini perlu dipahami kepada kakak-kakak pembina yang ada di gugus depan, terutama untuk penegak. Mohon kiranya untuk yang pertama, yaitu memahami tentang SK Kuarnas nomor 038 tahun 2017. Semuanya sudah termaktub bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka yang mau menjadi seorang pramuka penegak. Ini perlu dipahami juga bahwa seorang pramuka penegak yang Garuda itu tidak ada paksaan ya. Jadi kalau kakak-kakak di gugus depan peserta didiknya umpamanya kok pengen mengajukan menjadi seorang pramuka penegak pramuka Garuda, dipersilakan. Tidak usah dipaksa kakak. Saya kira itu akan lebih elok bagi adik-adik peserta kita. Tetapi pada mereka hal-hal yang sudah disampaikan oleh Kak Ani itu perlu disampaikan yang terkait pramuka Garuda. Yang kedua, Mas, nomor 134/KN/76 tahun 1976. Ini juga harus difahami oleh kakak-kakak pembina yang ada di gugus depan, yaitu yang terkait tentang petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus. Ini penting. Jadi kakak daripada nanti bingung apa yang disampaikan kita, baik saya maupun Kak Aning, saya lebih enak itu baca di PP saja sudah selesai. Jadi satu PP tentang Pramuka Garuda 08 tahun 2017, yang kedua PP tentang persyaratan kecakapan khusus di semua tingkatan, baik peserta didik yang ada di siaga maupun di sampai Pandiga ada di PP nomor 134. Yang ketiga tentang bentuk, gambar, dan syarat yang ada di PP nomor 132 tahun 79. 3 hal ini kakak-kakak saya kira ini yang lebih penting, ya, yang lebih penting. Terutama saya kira banyak dari gugus depan itu kadang-kadang melupakan warna-warna dasar pada TKK-TKK yang ada. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau dulu tahun 2007, kakak, di anggaran dasar anggaran rumah tangga kita sebelum munculnya Undang-Undang Pramuka itu, bidang-bidang TKK itu dimunculkan di dalam anggaran dasar rumah tangga. Selepas itu anggaran dasar itu tidak mencantumkan terkait warna dasar dan keahlian di TKK masing-masing. Kemudian muncullah yang namanya TKK itu. Makanya untuk itu kakak silakan dipelajari itu, oh warna dasar kuning itu untuk TKK yang bidang apa, warna dasar merah itu TKK yang bidang apa, warna dasar hijau, putih, biru itu untuk bidang apa. Sehingga apa? Sehingga persyaratan yang sudah disampaikan oleh Kak Aning itu nanti bisa dicermati di situ. Pun demikian terkait tingkatan-tingkatannya, baik itu pramuka itu yang purwa, madya maupun yang utama. Jangan-jangan nanti setelah sosialisasi ini dan komunikasi lagi dengan pihak-pihak WhatsApp. Tetapi hemat saya kakak-kakak pembina yang saya banggakan bahwa 3 hal yang saya sampaikan tadi terkait PP tadi, petunjuk penyelenggaraan, itu semuanya sudah jelas. Sehingga apa? Sehingga kakak-kakak yang ada di gugus depan nanti bisa melaksanakan dan bisa minimal di gugus depannya itu ada yang namanya Pramuka Garuda. Dikarenakan apa kakak? Dikarenakan
terutama ini yang kemarin masuk di lomba L1 Aneng ya. Itu kalau mau masuk ke lomba tingkat provinsi atau dikarenakan itu salah satu item persyaratan yang ada di LGU di tingkatan warga. Minimal ada 1 atau 2 pramuka Garuda yang ada di masing-masing gugus depan yang ada. Adapun tentang proses-proses terkait jadwal, terkait apa, terkait bagaimana, itu tadi sudah disampaikan oleh Kak Aning secara jelas. Kemudian lagi ada catatan lagi nih Kak Aning, ada beberapa item tadi yang disampaikan Kak Aning terkait bagaimana cara melihat bahwa seorang calon pramuka Garuda ini aktif membina gugus depan. Maka nanti pembina gugus depannya, bahwa ini loh memang betul-betul pernah mendampingi menjadi pembina di gugus depan. Ada lagi tadi persyaratan nomor 5, nomor 6, nomor 7 itu harus dibuktikan secara fisik, tidak hanya wawancara atau apa-apa. Nomor 5, 6, 7 tadi itu bisa minta di gugus depan dikarenakan sekali lagi ini perlu kita tekankan bahwa pramuka Garuda itu sejatinya adalah urusannya gugus depan. Kita yang ada di kuartir cabang, kita yang ada di kuartir ranting, itu hanya memfasilitasi semuanya pada kakak-kakak, baik sama gugus, baik ketua gugus depan, baik pembina gugus depan. Yang sedikit tambahan dari saya, nanti bisa disambung lagi dengan tanya jawab kalau dari kakak-kakak pembina yang hadir pada kesempatan siang hari ini ada yang bertanya. Terima kasih, monggo. Terima kasih Kak Rahmat, luar biasa. Semoga dapat menambah wawasan kakak-kakak. Kakak-kakak nanti akan kita beri kesempatan untuk bertanya. Pertanyaannya boleh ditulis lewat chat atau nanti kita beri kesempatan 1 atau 2 penanya secara langsung. Tetapi sebelumnya saya akan memaparkan kembali terkait dengan jadwal ya Road to Pramuka Garuda. Mari kita lihat bersama-sama. Oke, ya. Nah, kita akan melanjutkan dengan uji Pramuka Garuda Warcap Bojonegoro, ya kan, Road to Pramuka Garuda. Agendanya itu nanti yang kita bahas nanti ada tahapan, kemudian prosedur dan sistematika. Ini tahapannya, kakak-kakak. Mari kita lihat tahapannya. Dimulai dari sosialisasi secara tatap muka, secara terbatas, yang pesertanya adalah 60 ketua gugus depan peserta LGU 2020. Ini dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2020 lalu. Kemudian tanggal 19 sampai 21 Desember hari ini, terakhir ya, sosialisasi virtual ke semua gudep di Bojonegoro melalui Zoom meeting. Kemudian tanggal 2 Januari sampai 31 Mei 2021. Saya ulangi, mulai tanggal 2 Januari sampai 31 Mei 2021, gugus depan mengajukan calon pramuka Garuda ke kuartir cabang dengan mengirim foto untuk tidak terlalu melambatkan diri, karena di situ ada persyaratan minimal 3 bulan melaksanakan latihan setelah dilantik sebagai penegak laksana. Kemudian setelah pengajuan ke Kuarcap dilanjutkan dengan verifikasi tim penilai. Ini dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, Kuarcap nanti akan memverifikasi tim penilai yang diusulkan oleh Gudep dan Waran. Kemudian tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2021, penetapan dan pembekalan untuk tim penilai. Jadi tim penilai yang sudah diverifikasi ditetapkan dengan SKK Kuarcap dan akan dibogor. Jadi jangan khawatir. Nanti akan mendapatkan pembekalan dari Pusdiklacap, ya kan, sehingga nanti ketentuan gitu.
Kemudian tanggal 10 sampai dengan 31 Juli 2021 ke Garuda dengan SKK Kuarcap melakukan pramuka yang sudah mengajukan pramuka Garuda. Jadwal fixnya tentu akan kita informasikan ke Garuda 21, anggota pramuka yang sudah berhasil menempuh pramuka Garuda akan dikukuhkan. Nah, jika ini terjadi, bukan jika ya, harapannya memang harus ada begitu ya. Maka 14 Agustus 2021 akan menjadi momen yang sangat spesial di mana Bojonegoro akhirnya mempunyai pramuka Garuda dan itu adalah pramuka Garuda binaan dari kakak-kakak semuanya. Ini membanggakan sekali gitu ya. Nah, bagaimana prosedur uji pramuka Garuda? Yang pertama, dari unsur peserta, syarat pramuka Garuda disusun dalam portofolio. Berkas portofolionya gimana? Kemudian dokumen portofolio pramuka Garuda dibuat rangkap 3 dengan rincian 1 bendel untuk arsip di Gudeg, 1 bendel untuk dikirim ke kuartir ranting, dan 1 bendel dikirim ke kuartir cabang, plus dokumen yang asli, kakak ya. Kemudian berikutnya, yang ketiga, pengiriman berkas dokumen portofolio sebelum pelaksanaan uji pramuka Garuda, beserta surat permohonan uji pramuka Garuda yang ditujukan kepada kuartir cabang gerakan pramuka warna cover sesuai golongan. Karena kita adalah golongan penegak, carry ternyata ini. Ini yang dimaksud adalah penegak, nggih. Warna kuning untuk golongan penegak, begitu. Kemudian berikutnya, berkas portofolio dan dokumen asli yang dikirim ke kuartir cabang dimasukkan dalam tas plastik portofolio. Warna plastik sesuai dengan golongan. Ya, berarti dijilidnya ya warna kuning, tas plastiknya juga warna kuning, begitu. Nah, kemudian bagaimana prosedurnya ketika uji pramuka Garuda untuk tingkat gugus depan? Yang pertama, mengajukan surat permohonan dan mengirimkan berkas portofolio calon pramuka Garuda ke kuartir cabang dengan mengetahui ketua kuartir ranting. Nah, ini ojo ditilap ini ya kakwarannya. Kemudian menunjuk 1 orang ketua gudeg ya, minimal KML sebagai penilai pramuka Garuda dan diajukan ke kuartir cabang. Kemudian menunjuk 1 orang pembina satuan, minimal lulusan KMD, sebagai penilai pramuka Garuda dan diajukan ke Kuarcap. Ya. Sedangkan untuk kuartir ranting, yang harus dilakukan adalah membantu menindaklanjuti surat pengajuan gugus depan terkait pramuka Garuda ke Kuarcap. Kemudian berkoordinasi dengan Kuarcap dan gugus depan tentang jumlah peserta yang akan mengajukan uji pramuka Garuda. Selanjutnya ranting menunjuk 1 andalan ranting yang berkapasitas cukup minimal KML untuk menjadi tim penilai pramuka Garuda dan diajukan ke kuartir cabang. Nah, ini adalah peran dari kuartir ranting. Bagaimana untuk sistematika portofolio pramuka Garuda? Portofolio terdiri dari yang pertama cover, jelas, identitas peserta, kemudian lembar pengesahan, instrumen penilaian syarat pramuka Garuda, bukti fisik pendukung, dan surat pernyataan. Contoh portofolio nanti akan kita kirimkan ya. Nah, demikian agenda untuk uji pramuka Garuda. Diharapkan ini akan menjadi acuan kakak-kakak semuanya di dalam mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk mengikuti uji pramuka Garuda. Demikian paparan sementara dari saya buka sesi